Lihat pemerintah resmi memperpanjang PPKM level 3 hingga 4 di sejumlah wilayah. Meski demikian ada pelonggaran ini, Pak Sony. Termasuk salah satunya adalah operasional mal dan tempat belanja lainnya. Yang menjadi pertimbangan ini apa saja, Pak, untuk melonggarkan sejumlah kebijakan ini? Ya, jadi penyesuaian kegiatan operasional dilakukan dengan mempertimbangkan adanya beberapa hal ya, penurunan kasus aktif, bor kita juga yang turun, terus kemudian positivity rate. Makanya dilakukan pembukaan mal ini dilakukan secara uji coba di 4 kota, ya kan? Di Mhm. wilayah Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang. Tetapi dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% dan protokol kesehatan yang ketat. Nah, kemudian di situ juga dilarang ya untuk anak di bawah 12 tahun dan lansia di atas 70 tahun dilarang untuk masuk serta harus menunjukkan kartu vaksin. Tujuannya apa? Tujuannya kan memang kita gini loh. Di satu sisi kita ingin menjaga agar penanganan COVID-19, penanganan kesehatannya ini bisa berjalan dengan baik, kita menurunkan kasus, melandaikan kasus, dan mengendalikan COVID-19 dengan baik. Tapi di sisi lain kita juga ingin menjaga agar pertumbuhan ekonomi, agar aktivitas ekonomi tidak mati, karena begitu aktivitas ekonomi ini kita sangat batasi karena ada pembatasan mobilitas dan aktivitas Mhm. secara ketat dalam waktu yang lama, tentu dampaknya akan besar sekali, dan untuk membangkitkan kembali kan juga nanti butuh waktu. Oleh karenanya ada penyesuaian-penyesuaian setelah mempertimbangkan adanya perbaikan kinerja di dalam penanganan kesehatan, penanganan COVID-19 ini. Baik. Kemudian daerah mana saja ini Pak Sony yang masih masuk ke zona merah? Kalau kita lihat di DKI Jakarta sendiri kan kasus penambahan COVID-19-nya turun pesat. Namun masih diberlakukan ini PPKM level 4. Pertimbangannya seperti apa Pak Sony? Ya, jadi misalkan DKI Jakarta masih berlaku PPKM level 4 karena tracing-nya. Jadi kan gini, ada 3 pertimbangan utama di dalam menilai apakah suatu daerah itu masuk level 1, 2, 3, atau 4. Yang pertama adalah laju penularan kasus ya, laju pertambahan kasus. Yang kedua adalah respon pelayanan kesehatan, kemampuan dari pelayanan kesehatan untuk merespon kasus yang ada. Dan yang ketiga kondisi ekonomi. Kalau kita lihat di DKI Jakarta itu sudah bagus ya, terjadi penurunan bed occupancy rate dari di atas 80% menjadi di bawah 40%. Sekarang kalau nggak salah angkanya sekitar 38%. Lalu juga kemudian positivity rate ya turun terus, bahkan kemarin itu kami memperoleh informasi dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta sudah turun bahkan di angka 9% untuk positivity rate yang PCR. Tetapi yang masih Mhm. menjadi tantangan adalah kasus kematian ya. Walaupun DKI Jakarta sudah cukup turun drastis, kemarin itu kalau nggak salah tercatat hanya 42 kematian, tetapi kita masih berjaga-jaga karena kasus kematian ini secara nasional juga masih tinggi, dan juga kemampuan tracing. Ini jadi kan seharusnya kalau responnya bagus, itu satu orang yang terkonfirmasi positif, Mhm. kemudian dilacak atau ditelusur 15 orang yang pernah kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif tadi. Nah, di Jakarta nih misalkan yang Baik. udah bagus itu kemampuannya baru 2 sampai 3 orang. Jadi kemampuan tracing-nya atau telusurnya baru 2 sampai 3 orang, padahal target kita adalah 15 Mhm. orang. Sehingga kita masih terus mendorong, tetapi kemampuan testing-nya sudah sangat baik, kemampuan treatment-nya juga sudah sangat baik. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link yang sudah ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang ada di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa untuk kemudian di-subscribe ya.